Nah, maksudnya dupa, misalnya di punden-punden kan kita lihat sering banyak dibakar dupa gitu kan. Ini sebagai gimana sih sebenarnya maksudnya itu yang dibalik membakar dupa ini? Ya. Di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, ada sebuah dusun yang memiliki nama cukup unik, yaitu Watu Lintang, atau dalam bahasa Indonesia disebut Batu Bintang. Banyak mitos dan legenda masyarakat yang berkembang di dusun ini. Karena penasaran, kami pun langsung berinisiatif untuk mencari tahu asal-usul sebenarnya mengenai penamaan dusun Watu Lintang ini. Seperti biasa, gejolak rasa penasaran selalu membawa kami ke tempat-tempat baru dan unik. Ada kepuasan tersendiri ketika kami berhasil mengulik tempat-tempat yang membuat kami penasaran. Nah, bagaimana asal-usul sejarah dusun Watu Lintang yang berada di Desa Badang ini? Silahkan menyimak video ini sampai akhir. Kita sekarang ada di dekat punden Watu Lintang yang katanya asal-usul dari dusun Watu Lintang. Seperti apa sih sejarah dari dusun ini? Katanya sampai sekarang masih ada batu Watu Lintangnya, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti batu bintang. Yuk kita langsung cari tahu tentang dusun Watu Lintang ini. Pagi menjelang siang, kami telah sampai di dusun Watu Lintang. Kami pun langsung menemui Pak Ansori, di mana beliau adalah tokoh adat kampung ini. Setelah ngobrol sebentar di rumah beliau, kami langsung diajak beliau ke punden tempat Watu Lintang itu berada. Kami bertiga menempuh jalan pintas, yang dimana jalanannya melewati kebun dan persawahan. Setelah 10 menit berjalan, terlihat bangunan kecil namun megah di tengah persawahan. Kata Pak Ansori, itulah tempat punden Watu Lintang berada. Ini Jawa, dulu warga lah yang malah keliru mana, ambil suntik alam. Halo teman-teman, nah ini kita udah di lokasi punden dusun Watu Lintang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro. Nah sekarang kita udah bersama Pak Ansori. Beliau ini adalah istilahnya geseng ngerumat punden niki lah Pak. Nah ini Pak Ansori, saya kan penasaran nih, dusun Watu Lintang ini kan unik namanya bagi saya. Nah ini sejarahnya dulu gimana sih Pak, kok bisa dinamakan dusun Watu Lintang? Oh gitu. Sejarah awal mulanya kok bisa dinamakan? Sejarah awal mulanya dusun Watu Lintang itu untuk turun temurun kata leluhur kita dulu ya, termasuk Mbah Bu sampai seberapa itu. Ini kan merupakan suatu patilasan yang ada hubungannya dengan kerajaan Kediri. Nah kebetulan yang saya tahu dari simbah-mbah kami juga itu kan terhenti pada adanya perbuatan dari seorang Pinasis, termasuk tokoh kerajaan Majapahit itu diutus untuk mengambil putri Kediri.
Nah, di situ akhirnya beliau itu melangkah mengambil putri Kediri. Dia itu lari dari sini, dari Kediri sampai enggak tahu ya, sampai di sini itu tengah di situ ada batu ini yang konon katanya dulu itu menyala. Nah, sehingga beliaunya itu merasa terganggu dengan suatu nyalanya batu ini tadi itu, akhirnya dipadamkan dengan jalan dikencingi. Ini ceritanya, ini kan air kencing. Oh, jadi lubang-lubang niki air kencing, Pak. Ceritanya kayak gitu. Sehingga sampai saat ini kita sebagai generasi muda ya, mungkin masalah di sini itu kurangnya pengertian dan juga kurangnya ada yang memberitahu. Itu kita uri-uri, kita hidupkan kembali. Itu sejarah singkatnya batu bintang ini mengganggu si Malin Turing menculik atau mencuri Raja Kediri, Putri Kediri, sehingga di sini batu ini menerangi jalannya. Akhirnya dia itu bertapa di sini, dipadamkan dengan jalan dikencingi itu tadi. Oh iya. Oh, jadi Malin Curing namanya, Pak. Iya, Malin Itu Turing mencuri putri dari kerajaan Kediri itu. Nah, ke sini terganggu karena dia sembunyi, jadi terganggu oleh ini yang nyala. Nyala ini. Nyalanya ini kan ada sinar terang benderang, sehingga dia itu ada sembunyi gitu. Jadi setelah ini dikencingi, ini padam, dia lari ke situ dusun Delik, sampai Guwo, sampai itu juga ada sejarah, sampai mana itu Dumpari, Mruwinong, Kedungluan. Di situ dia tuh ada ditangkap oleh massa, dia tuh menangis sampai keluar Kedung Lu kan. Itu namanya juga legenda kita ini, katanya sebatas-batas dari cerita leluhur kita. Oh, berarti ini, Pak ya, berarti asal Watu Lentang atau batu bintang itu dari ini yang menyala, Pak ya? Betul, ini dulu kan riwayatnya kan batu meteor yang jatuh. Jatuh kan, bisa meteor itu kan jatuh kan, atmosfer kan habis. Nah, di sini jatuh masih ada. Akhirnya di sini masih menyala. Karena itulah bertepatan dengan peristiwa itu tadi. Oh iya. Nah, ini kan udah dibangun nih, Pak, batu di sekitaran batu ini. Kira-kira dulu batu ini sebesar ini nggak, Pak? Batu ini dulu Atau memang ukurannya seperti besar ini? ya? Ya mungkin agak besar lah. Waktu saya kecil itu agak besar. Saya dulu itu tidur di sini tuh bisa. Oh, Tidur di sini tuh bisa. berarti lebih besar dari ini ya? Hanya ini dulu pernah digali oleh bapak saya, itu pun masih besar. Itu ada menjual ke sini. Nah itu ya dulu namanya zaman dulu, zaman apa ya? Zaman di situ masih erat dengan istilahnya itu spiritual. Nah, di situ itulah. Di sini itu banyak cerita yang terkait di situ, dan termasuk hal-hal gaib, adanya suatu penemuan situ, suta pusaka-pusaka itu kan dulu banyak, adanya penampakan makhluk halus kayak ular, yang pasti itu ular di situ, ular. Akhirnya dipindah di situ itu sampai di sumber sana itu oleh mama saya itu. Nah, berhubung ini akhirnya sudah terkena zaman, ini sudah nggak hidup lagi, ini kita berusaha untuk membudidayakan kembali, kita kembali pada ada budi luhur alam semesta. Mungkin yang melihat ini untuk kalangan para ulama ya, mungkin yang belum mengerti mohon dimengerti, atau mohon dikasihkan komen di situ supaya kita bisa memberitahu. Soalnya meskipun agama pun sendiri itu titik akhirnya kan makarimal akhlak, karena Kanjeng Nabi sendiri kan itu kita bilang makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini termasuk di antara salah satu perwujudan dari bentuk kita berakhlakul karimah pada semesta. Nah, sama ini, Pak, mohon maaf kalau pertanyaannya agak kurang mana ya. Ini biar tahu juga yang penonton. Nah, maksudnya dupa, misalnya di punden-punden kan kita lihat sering banyak dibakar dupa gitu kan. Ini sebagai gimana sih sebenarnya maksudnya itu yang dibalik membakar dupa ini? Ya. Itu
masalah dupa ini kan ada aroma ya, ini kan aroma wangi. Ya wangi. Nah, tuliskan wangi. Leluhur kita kan sudah tiada. Ada kan cuma jiwa. Jiwa itu kan nafas. Di balik nafas itu ada roh. Di balik roh itu ada nyawa. Sehingga kalau jiwa itu makanannya apa ya? Cuma dupa atau pewangian. Bisa pewangian dupa, bisa bunga, bisa minyak wangi. Nah ini hanya terhenti pada penghormatan. Sama nanti ada leluhur kita datang, dia itu akan menikmati wangian ini. Bukannya kita tuh menyembah. Bahkan di Mekah saja kalau kita tahu kronologinya di situ banyaknya bakar dupa. Di wali-wali itu kita kan tahu dupa-dupa minyak-minyak wangi kan di situ. Lalu tadi di situ kembali kepada adiluhung. Ada budi pekerti, menghormati, toleransi dan kedatangan. Karena kita tidak tahu kedatangannya beliau yang di alam gaib, makanya kita hanya bisa memberikan suatu aroma. Coro Jawa niku hondoroso. Berarti esensinya sebagai wewangian. Wewangian. Bukan untuk yang lain-lain ya. Nah ini ngapunten Pak, di kira-kira sering ada hal-hal mistis nggak di Punden ini? Dulu Ya, di Punden ini waktu dulu itu ada seseorang mungkin oknum. Nah, itu namanya oknum manusia itu kan juga banyak kekurangan. Mungkin dari ketidakpahamannya dia itu pernah di sini mengencing omong-omongnya sembrono yang kurang sopan, langsung sakit. Diobatkan sampai dia medis nggak sembuh. Akhirnya datang ke sini, kita berikan saran agar kita memberi penghormatan dengan memberikan apa itu ya, cara Jawa itu bancaan ayam ingkung. Ya malam itu dilaksanakan pagi sembuh. Nah, ini kan kalau masalah gini kan nggak masuk di akal, kan kita nggak minum obat tapi sembuh. Itu kan menunjukkan bahwa kesembuhan itu milik Allah, obat kan cuma sarana. Makanya di sini itu kita ini sebagai generasi muda ya saya ya saya berpesan lah untuk menghidupkan leluhur kita, termasuk ajarannya yang berbudi luhur, adiluhur. Secara Islam itu bertauhid pada Allah, menata akhlakul karimah itu harus ditanamkan kepada semua saja, baik itu alam semesta, tetangga, teman, bangsa jin, bangsa manusia, hayawan, tumbuhan, apapun itu kita harus bisa sinkronisasi dan saling toleransi. Termasuk ini ya, Termasuk terutama tapak-tapak tilas kayak gini ini kan mengandung energi yang sangat positif di dalam kita menempuh jalur hati kita agar bening, menang, bening. Kalau kita itu diam di sini bertafakur, atau cara Eropa itu meditasi ya, atau cara Jawa itu sumpatrap. Itu kita pahami ya, untuk masalah ini musyrik, ini syirik, menyebutkan Tuhan itu kan ranah pribadi kita masing-masing. Hanya apapun itu kalau bisa kita tempuh melalui jalurnya yang benar itu bukan walillahi masyriqi wal maghribi fa aina ma tawalla fasamu wajhu. Jadikanlah apapun itu sebagai sarana atau tangga menuju pada Allah Tuhan kita, sarana apapun. Nah, di sini itu kalau sudah menginjak hal-hal macam-macam itu ranah pribadi. Mungkin seseorang itu bisa mengatakan musyrik karena orang itu sendiri musyrik. Ya, orang itu memakai kacamata hitam otomatis memandang apapun hitam. Nah, dikala orang itu hatinya itu kotor, apapun akan kotor. Awan dikira bengi. Nah, gelap, zulma. Gitu. Nah, di sini itu hanya sekedar uri-uri leluhur. Kita itu menghidupkan kembali daya-daya adab Jawa ya. Karena kita itu pengerti Islam tapi bertempat di Jawa. Jangan sampai kita itu Islam orang Jawa jadi orang Arab.
Kalau kita jadi orang Arab ya nggak pantas, kita ini kulitnya hitam. Kita ini juga Islam, tapi Islam yang benar, ajaran Rasulullah, tapi kita padukan dengan arif billahnya kita bertempat. Karena beliau juga memberi ajaran kita untuk menata budi luhur akhlakul karimah, maka kita sinkronkan, kita menjalankan ini sebagai bentuk realisasi kita kepada alam semesta. Ternyata dari namanya yang cukup unik, Dusun Watulintang memang mempunyai asal-usul cerita yang sangat menarik. Dari perbincangan yang singkat dengan Pak Ansori, kami pun mendapat beberapa pelajaran hidup yang bermanfaat. Oke teman-teman, demikianlah video dari nglutus.com kali ini. Jika kalian suka, mohon berkenan untuk like, komen, dan subscribe. Juga share video ini ke teman-teman kalian, agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.